Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian selalu sehat ya dan terus semangat untuk belajar. Ya, kembali lagi ya bersama Ibu untuk belajar bersama-sama. Ya, kali ini kita akan mempelajari bab baru yaitu tentang limit fungsi aljabar. Nah, kata limit mungkin buat kalian udah nggak asing lagi ya. Kalian pasti sering dengar tuh kata unlimited gitu kan, atau kuotanya sudah limit nih gitu. Nah, pengertian limit di sini tuh berarti kalau kalian menganggapnya bahwa kuotanya udah mau habis ya gitu. Nah, sedangkan dalam matematika itu limit secara sederhana bisa kita sebut sebagai mendekati. Jadi kalau misalnya ada kalimat limit 3 berarti mendekati 3 ya. Nah, itu penjelasan awalnya aja. Nah, untuk pembahasan lebih dalamnya lagi, mari kita simak penjelasannya ya. Iya, kita ke pengertiannya ya. Nah, sebelum ke pengertiannya, Ibu mau kasih secara garis besar limit itu seperti apa ya. Nah, ini misalnya diketahui fx sama dengan 2x plus 3. Tentukan yang pertama A F1,11, yang B F1,1, yang C F1, yang D 0,99, yang E 0, F0,9 ya. Nah, di sini Ibu buat tabel ada X sama Fx ya. X sama Fx-nya. Ibu ambil yang mudah dulu, yang satu dulu. Nah, satu ini kita substitusi ke sini, berarti jadi 2 dikali 1 berapa? 2. 2 tambah 3, 5. Berarti fx-nya sama dengan 5. Ya, kemudian nah Ibu ambil 0,99. 2 dikali 0,99. 1,98 ditambah 3 jadi 4,98 ya. Kemudian 1,1 dikali 2 jadi 2,2. 2,2 ditambah 3 jadi 5,2 ya. Kemudian selanjutnya 0,9. 0,9 dikali 2 berapa? 1,8. 1,8 tambah 3 jadi 4,8 ya. Kemudian 1,11 dikali sama 2 jadi 2,22 ditambah 3 jadi 5,22. Nah, dan seterusnya ya. Jadi ke kanan dan ke kiri ya. Lihat deh. Untuk yang X sama dengan 1 dia kan nilainya 5. Dan dari sebelah kirinya si 1 ada 0,99, ada 0,9. Nanti kalau misalkan kalian mau lagi tambahin 0,999, 0,999 terus dan seterusnya. Dan atau makin ke sini angkanya lihat ini 4,8, yang ini 4,98. Ini salah satu udah pasti 5 ya. Kemudian yang ini 5,2, yang ini 5,22. Dari arah sebelah kiri ataupun dari arah sebelah kanannya si untuk X sama dengan 1, dia fx-nya sama-sama nilainya mendekati 5. Ya kan? 4,8 kalau dibulatkan hasilnya jadi 5. 4,98 juga kalau dibulatkan hasilnya jadi 5. 5,2 dibulatkan juga hasilnya jadi 5. 5,22 juga dibuatkan hasilnya sama dengan 5. Nah, maka definisi limit ini adalah limit, ini tanda panah ini kita bacanya mendekati ya. Limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Jadi limit Fx mendekati A, Fx nilainya sama dengan L ya. Ada jika dan hanya jika limit X mendekati. Nah, tanda negatif ini artinya bukan nilainya negatif, tapi maksudnya adalah nilai limitnya mendekati dari arah sebelah kiri. Nah, kalau di sini contohnya nih 0,9, 0,99, itu berarti dia dari arah sebelah kiri. Nilainya sama dengan L. Sama kan ini kalau dibuatkan hasilnya sama-sama mendekati berapa? 5 kan? Kemudian dan limit X mendekati A dari sebelah kanan
positif itu artinya dari sebelah kanan ya. Kalau ada yang ini berarti 1,1, 1,11. Nah, itu di sebelah kanannya si 1. Fx sama dengan L. Sama kan? Ini juga nilainya hasilnya sama aja dengan 5. Jadi nilai limit fx-nya dari arah sebelah kiri ataupun dari arah sebelah kanan nilainya sama-sama L. Ya, atau nilainya sama. Mendekati nilai yang sama. Kalau di sini kebetulan nilainya sama-sama 5. Gitu ya. Paham ya? Ya, ini ada beberapa teorema dasar tentang limit fungsi aljabar. Ya, yang pertama, limit X mendekati A, ya, limit X mendekati A, K di sini adalah konstanta. Jadi kalau limit X mendekati berapapun dan di sini adalah konstanta, maka hasilnya dia konstanta itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua, limit X mendekati A, X pangkat N. Nah, ini tinggal kita substitusi aja X-nya ini sebagai A, jadi A pangkat N. Ya. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati A. C dikali Fx. Nah, C di sini itu adalah sebagai konstanta. Jadi, karena dia konstanta, maka bisa kita keluarkan si C-nya ini atau si konstantanya ini. Jadi, C sama dengan limit X mendekati A, Fx. Jadi, nanti kalian cari dulu nilai limitnya, baru habis itu dikalikan sama si konstantanya. Ya. Nah, yang keempat, limit X mendekati A, Fx plus minus Gx sama dengan, ini bisa kita pecah, ya. Jadi, bisa cari dulu limit si Fx-nya. Jadi, limit X mendekati A, Fx plus minus limit X mendekati A, Gx. Kalau misalnya di sini plus, maka di sini juga plus. Kalau di sini min, maka di sini juga min, ya. Ini Ibu jadikan 1 plus minus, jadi sekalian gitu ya. Kemudian yang kelima, limit X mendekati A, Fx dikali sama Gx. Nah, ini sama kayak yang nomor 4. Ya, limit X mendekati A, Fx. Jadi kita cari dulu si limit Fx-nya, habis itu baru dikali sama limit Gx-nya. Ya, oke. Yang keenam, limit X mendekati A, Fx per Gx, jadi Fx dibagi Gx. Nah, ini bisa kita cari dulu. Jadi, cari dulu limit Fx-nya berapa, kemudian baru dibagi sama limit Gx-nya. Nah, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Limit Gx-nya ini ya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau misalkan hasilnya sama dengan 0, nanti hasilnya tak terhingga. Ya. Kemudian yang ketujuh, limit X mendekati A, Fx pangkat N. Ya, nah ini kan kalau misalnya kita cari dulu nih Fx dipangkatin N. Kalau kita cari pangkatnya dulu, nanti angkanya lebih besar. Nah, ada yang lebih mudahnya. Mudahnya gimana? Jadi kita cari dulu nih, cari nilai si limit Fx-nya berapa. Nanti kalau udah ketemu hasilnya baru dipangkatin sama N. Ya, kemudian yang ke-8, limit X mendekati A akar pangkat N dari Fx. Nah, ini sama kayak nomor 7. Ya, bedanya ini bentuknya akar. Nah, kalau ini berarti kita cari nilai si limit Fx-nya itu berapa, habis itu baru kita akarkan, akar pangkat N. Nah, ini di sini gak ada syaratnya. Syaratnya apa? Limit Fx-nya itu harus lebih besar dari 0. Karena bentuk akar tidak boleh kurang dari 0. Ya, tidak boleh negatif. Kalau negatif nanti dia akan jadi bilangan irasional. Dan pasti kita bakalan susah mencari akarnya. Memang nggak ada akar yang bilangannya negatif, ya. Itu kita sebut sebagai bilangan irasional. Dan N-nya harus genap, ya. Ya, sebagai contoh, ini kita pakai cara itu dulu ya, pakai cara teorema dulu, ya. Hitunglah masing-masing nilai limit fungsi berikut. Nah, yang A, limit X mendekati 2, 3X plus 2. Nah, ini kan kalau tadi berdasarkan teorema, dia kayak teorema yang nomor 4,
ya kan? Yang penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini bisa kita pecah. Pecahnya seperti apa? Nah, jadi limit X mendekati 2, 3X ditambah limit X mendekati 2 dari 2. Ya. Nah, kemudian yang ini, 3 ini kan sebagai konstanta, ya kan? Nah, karena dia sebagai konstanta, maka bisa kita keluarkan kayak tadi yang nomor 3, ya. Jadi 3 dikali limit X mendekati 2X ditambah 2. Nah, karena di sini kan konstanta nih, si 2 ini, maka hasilnya juga 2. Si 2 ini tidak berpengaruh ya, mau X mendekati berapapun, kalau di sini angkanya dia 2, ya tetap 2, karena mengikuti di sininya konstanta. Nah, ini tinggal 3 dikali limit X mendekati 2 dari X tambah 2. Nah, limit X mendekati 2 dari X adalah nilainya 2. Ya, jadi 3 dikali 2 tambah 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 2, 8. Ya, hasil 8. Kemudian satu contoh lagi nih, limit Z. Jadi variabelnya bisa apapun. Bisa Z, bisa Y, bisa T, bisa S, bisa X gitu ya, apapun itu. Nah, di sini Ibu ambilnya salah satunya adalah Z. Jadi limit Z mendekati negatif 1. Ya, limit Z mendekati negatif 1, Z plus 5 per Z kuadrat plus 3. Nah, ini kan awalnya karena pembagian berarti dia sifat yang ke-6 ya, teorema yang ke-6. Ya, berarti kita pecah masing-masing. Nah, ini berarti jadi limit Z mendekati negatif 1 dari si Z plus 5 per limit Z mendekati negatif 1 dari Z kuadrat plus 3. Nah, ini kita pecah lagi sama pakai tadi sifat yang ke-3. Ya. Nah, ini limit Z mendekati negatif 1 dari Z. Ya, ini dipecah ditambah limit Z mendekati negatif 1 dari 5. Ya, limit Z mendekati negatif 1, 5. Kemudian per limit Z mendekati negatif 1 Z kuadrat ditambah limit Z mendekati negatif 1, 3. Ya, nah limit Z mendekati negatif 1 dari Z hasilnya adalah min 1. Kemudian limit Z mendekati negatif 1 dari 5 adalah 5. Ya, nah ini berarti kan jadi negatif 1. Ya kan, limit Z mendekati negatif 1 dari Z adalah negatif 1. Limit Z mendekati negatif 1, 5, hasilnya adalah 5 karena dia konstanta, ya kan? Kemudian yang ini, nah ini bentuknya kuadrat. Bisa kita pecah lagi. Pecahnya jadi apa? Bentuk kuadrat. Jadi limit Z mendekati negatif 1 dari Z ya, limit Z mendekati negatif 1 Z, kemudian dikuadratkan tambah 3. Nah, min 1 tambah 5 ini berapa? 4, ya kan? 4 per, yang ini kan limit Z mendekati negatif 1 Z itu kan adalah min 1, berarti min 1 dikuadratkan. Ya, berarti min 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. 1 tambah 3, 4. Berarti nilainya adalah hasilnya 4 per 4. 4 bagi 4 hasilnya sama dengan 1. Ya. Ya, kemudian ada metode limit fungsi. Ada beberapa metode limit fungsi ya untuk mencari nilai limit fungsinya. Yang pertama yaitu dengan metode substitusi. Nah, apa sih syarat nanti limit fungsi ini bisa kita cari dengan menggunakan substitusi ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, bagaimana ciri khasnya dari pemfaktoran? Kemudian yang ketiga adalah cara merasionalkan. Nah, soal yang seperti apa yang kita cari dengan menggunakan merasionalkan? Ya. Ya, cara yang pertama yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Nah, metode substitusi ini yang paling mudah. Mudahnya tinggal kita substitusi langsung. Tapi yang bagaimana? Yang ketika kita masukkan dia hasilnya tidak ada yang 0. Kecuali memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, nantinya dia hasilnya 0. Ya, nah kita langsung ke contoh aja. Hitunglah nilai limit fungsi berikut. Contoh yang pertama, limit X mendekati 2, X kuadrat plus 7X min 5. Nah, ini kalau kita substitusi langsung kan dia hasilnya nggak ada yang 0 kan? Ya, kita buktikan deh. Coba, langsung kita cari nilainya. Sama dengan, nah si X-nya ini yang ada variabel X-nya kita ganti sama 2. Jadi, 2 kuadrat ditambah 7 dikali 2 min 5. Ya, jadi yang ada variabel X-nya diganti sama si 2. Nah, kita substitusi langsung jadi hasilnya ini 2 kuadrat berapa? 4
ditambah 7 kali 2, 14. Jadi 4 ditambah 14 dikurang 5. 4 tambah 14, 18 dikurang 5, jadi hasilnya adalah 13. Ya, oke. Contoh yang kedua. Nah, ini kalau kita substitusi langsung, kira-kira hasilnya yang atas sama yang bawah ada yang 0 nggak? Atas sudah pasti ya, 2 tambah 8, enggak 0. Yang bawah coba 2 kuadrat. 4 min 3 kali 2, 6. 4 dikurang 6, min 2 tambah 4 ya. Coba. Nah, ini 2 tambah 8 ya. X-nya kita ganti sama 2. 2 tambah 8. Kemudian yang bawahnya 2 kuadrat min 3 kali 2 tambah 4 ya. Berarti jadi hasilnya adalah 2 tambah 8, 10 per 2 kuadrat 4. 3 kali 2, 6. Berarti 10 per 4 dikurang 6, min 2. Min 2 tambah 4 hasilnya adalah 2. Jadi 10 bagi 2 hasilnya 5. Ya, jadi metode substitusi ini kita pakai kalau dia tidak ada yang menghasilkan 0, kecuali memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, dia hasilnya 0. Ya, contoh lagi. Nah, ini limit X mendekati negatif 2, akar X kuadrat min 3X plus 6. Oke, kita substitusi langsung coba. Akar dari X kuadrat berarti min 2. Min 2 kuadrat min 3, X-nya diganti sama min 2 ditambah 6. Min 2 kuadrat berapa? 4. Min 3 kali min 2 plus 6. Berarti 4 plus 6 plus 6. Ya, akar dari 4 tambah 6 tambah 6. 4 tambah 6 adalah 10. 10 tambah 6, 16. Berarti akar dari 16. Akar 16 sama dengan 4. Ya. Nah, kemudian yang D nih. Yang D adalah limit X mendekati 3. Ya, X min 3 per X kuadrat plus 9. Nah, coba yang atas. 3 dikurangi 3. 0, Bu. Kalau 0 gimana? Nggak masalah. Ya, tapi lihat lagi bawahnya. X kuadrat plus 9. X kuadrat plus 9 bisa kita otak-atik nggak? Kalau dia udah nggak bisa diotak-atik, ya udah nggak masalah. Berarti kita pakai metode substitusi. Ya, ini kita masukkan. Berarti 3 kurangi 3, ya kan? Per X kuadrat jadi 3. 3 kuadrat tambah 9. 3 kurang 3, 0 per 3 kuadrat tambah 9, 18. Ya kan? 9 tambah 9, 18. 0 bagi 18 hasilnya 0. Jadi 0 dibagi angka hasilnya adalah 0. Ya. Kemudian satu contoh lagi. Nah, ini limit X mendekati negatif 2. Coba kita substitusi. Substitusi min 2 kuadrat. Min 8. Ya kan? Min 8 per yang bawah min 2 tambah 2 berapa? 0. Ya. Coba. Min 2 pangkat 3 min 8 per min 2 tambah 2. Yang atas min 2 pangkat 3 min 8, min 8. Berarti jadi hasilnya adalah min 8 per 0. Min 2 tambah 0 kan 0 ya. Berarti min 8 min 16. Min 16 bagi 0. Kalau 0 per angka, kita masih dapat hasilnya 0. Tapi kalau angka per 0, dia hasilnya adalah tak hingga. Ya, atau tak terdefinisi. Infinite namanya. Ya, jadi kalau misalnya ini ketika disubstitusi tidak bisa diotak-atik, ya sudah pakai metode substitusi. Berarti dia ada dua kemungkinan. Kalau 0 yang di atas, ya berarti ntar dia hasil jadi 0. Tapi kalau 0-nya yang di bawah, jadi sebagai penyebut, nanti hasilnya adalah tak hingga. Kecuali nanti ada lagi yang dia ketika atas sama bawah dimasukkan hasilnya 0. Nanti ada caranya tersendiri. Ya. Iya, masih ada contoh. Jadi ada berbagai macam bentuk soal untuk limit, ya. Nah, ini misalnya diberikan fx sama dengan x plus 3, ya. X plus 3 untuk x-nya kurang dari sama dengan min 2. Jadi kalau untuk yang x-nya kurang dari sama dengan min 2, gunakan fungsinya yang x plus 3. Nah, min x plus 6 untuk x yang lebih besar dari min 2. Jadi tentukan setiap nilai limit berikut ya. Yang pertama, limit X mendekati negatif 3. Kita lihat dulu min 3. Min 3 ini lebih kecil atau lebih besar dari min 2? Iya, lebih
kecil, lebih kecil dari min 2. Berarti karena lebih kecil dari min 2, maka kita gunakan fungsinya, rumus fungsinya adalah yang X plus 3. Jadi limit X mendekati 3 dari X plus 3. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita substitusi. X-nya diganti jadi min 3 kan? Min 3 tambah 3. Min 3 tambah 3 hasilnya 0. Jadi nilai limitnya adalah 0. Ya, kemudian yang kedua, nah, limit X mendekati negatif 2 fx, negatif 2. Negatif 2 masuk yang mana? Masuk yang atas kah atau yang bawah? Karena di sininya min 2 dan yang ini ada tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan min 2. Berarti pakai rumus yang atas, yang X plus 3. Berarti jadi limit X mendekati negatif 2 X plus 3. X-nya kita ganti sama min 2. Berarti sama dengan min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 berapa? 1. Ya kan? Kemudian yang C nih. Yang C limit X mendekati 0 fx. Nah, 0 ini apa? Lebih besar atau lebih kecil dari negatif 2? Iya, betul. Lebih besar dari negatif 2. Karena lebih besar dari negatif 2, maka kita pakai rumus yang kedua ini. Berarti sama dengan limit X mendekati 0 min X plus 6. Nah, kalau sudah seperti ini, kita substitusi. Jadi, min X-nya kita ganti sama 0. Ya, min 0 tambah 6. 0 mah mau dikasih positif, mau dikasih negatif, dia tidak berpengaruh. Hasil tetap 0. Ya kan? Ditambah 6, berarti hasilnya adalah 6. Ya, kemudian yang D, limit X mendekati 2. Nah, 2 udah jelas. Kalau 2 udah jelas, pasti dia lebih besar dari min 2. Dan kita pasti pakai rumus yang kedua, ya. Jadi, limit X mendekati 2 min X plus 6. Nah, kita substitusi, jadi min 2 tambah 6. Min 2 tambah 6 hasilnya sama dengan 4. Ya. Ya, nih contoh yang selanjutnya. Diketahui limit X mendekati 2, fx sama dengan 4. Dan limit X mendekati 2, gx sama dengan 9. Ya, kalau yang sebelum-sebelumnya tadi, itu kan diketahui rumus fungsinya apa. Kayak yang tadi kan, fx-nya ada yang X plus 3, kemudian ada yang min X plus 6. Kalau ini, rumus fungsinya tidak diketahui. Dia hanya diketahui rumus fx dan gx saja. Ya, jadi rumusnya tidak diketahui. Tapi X-nya mendekati nilai yang sama. X mendekati 2. Jadi limit X mendekati 2 fx sama dengan 4. Ya, kemudian limit X mendekati 2gs sama dengan 9. Nah, ya. Oke, kita cari dulu nih limit X mendekati 2 gx dikurangin fx. Ini bisa kita cari dengan menggunakan teorema. Ya, teorema nomor berapa? Teorema nomor 4 yang tadi, yang plus minus. Ya, bisa kita pecah. Dia jadi sama dengan limit X mendekati 2gx dikurangin limit X mendekati 2fx. Nah, ini masing-masing kan sudah kita ketahui kan nilainya? Ya, berarti limit X mendekati 2gx nilainya berapa? 9. Dikurang limit X mendekati 2fx berapa? 4. Berarti nilainya adalah 9 dikurang 4. 9 kurang 4 berapa? 5. Ya. Kemudian yang bagian B. Nah, ini limit X mendekati 2 akar dari fx per gs. Nah, ini bisa kita pakai teorema. Teorema yang berapa? Teorema penggabungan antara nomor 8 sama nomor 6. Ya, sama dengan, nah, jadi akar dari limit X mendekati 2 fx per limit X mendekati 2 gx. Ya, berarti sama dengan akar dari, nah, limit fx itu berapa? 4. Limit gx-nya 9. Berarti akar dari 4 per 9. Nah, karena bentuk akar ini, kita bisa dipecah. Pecah gimana? Jadi akar 4 per akar 9. Ya, akar 4 nilainya berapa? 2. Akar 9 nilainya 3. Berarti nilainya hasilnya adalah 2 per 3. Ya. Oke, tambah lagi contohnya. Nah, ini limit X mendekati 2, gx min fx per fx tambah 1. Nah, ini penggabungan juga sama nih teoremanya. Teorema nomor berapa? Teorema nomor 4 dan 6. Ya, nah, sama dengan, nah ini langsung Ibu pecah ya. Limit X mendekati 2 gx dikurang limit X mendekati 2 fx
per limit X mendekati 2 fx tambah 1. Karena dia satu konstanta, jadi Ibu langsung tulis aja 1, ya. Sama dengan limit Gx nih, limit X mendekati 2 Gx nilainya 9. Ya kan? Limit fx-nya 4, berarti 9 dikurangi 4. Limit fx-nya 4, 4 tambah 1. Ya, 9 dikurangi 4, 5. Per 5, 5 per 5 sama dengan 1. Ya, satu lagi. Nah, ini ada limit X mendekati 2, 2 dikali Gx ditambah setengah dikali Fx. Nah, ini kita pecah juga. Pecahnya gimana? Nah, karena si 2 dan setengah ini adalah sebagai konstanta, maka bisa taruh di luar. Jadi sama dengan 2 dikali limit X mendekati 2Gx ditambah setengah dikali limit X mendekati 2 Fx. Ya. Nah, sama dengan 2 kali limit Gx-nya, nilainya adalah 9, ditambah setengah limit Fx-nya adalah 4. 2 kali 9, 18. Setengah kali 4 ya, ini kan bisa kita coret ya, 2 sama si 4 ini. Jadinya adalah hasilnya 2, ya kan? Berarti 2 kali 9, 18, tambah 2, 18 tambah 2 sama dengan 20. Jadi nilainya adalah 20, ya. Ya, selanjutnya metode pemfaktoran. Kalau tadi kan metode substitusi, sekarang metode pemfaktoran. Nah, apa sih cirinya dari metode pemfaktoran? Tadi kan kalau di metode substitusi, ketika disubstitusi ada yang hasilnya 0, ya sudah, ya kan, hasilnya nggak apa-apa gitu, ada yang 0 gitu. Kalau misalkan dia sudah tidak bisa diotak-atik. Tapi kalau misalnya ada yang masih bisa kita otak-atik, ya karena di matematika itu kita kita bisa mengubah bentuk matematika tapi tanpa mengubah nilainya. Nah, di metode pemfaktoran ini kita bisa ubah, kita bisa otak-atik supaya dia hasil tidak jadi 0. Ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, ini misalnya, hitunglah nilai limit fungsi berikut. Yang pertama, yang A, limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, di sini, kalau kita substitusi langsung, coba kita substitusi, berarti kan jadi 1 kuadrat dikurang 1, berapa? 1 kuadrat pasti 1 kan? 1 kurang 1, 0. Kemudian yang bawah, 1 kurang 1, 0 juga. Wah, 0 per 0. Sedangkan kalau misalnya dia hasilnya 0 per 0, pasti dia nantinya tak terdefinisi, nggak ada hasilnya. Bagaimana caranya? Caranya kita ubah bentuknya, ya. Tapi kita tidak mengubah nilainya, kita hanya ubah bentuknya. Caranya gimana? Caranya seperti ini, kita faktorkan. Ya, nah ini limit X mendekati 1. Nah, X kuadrat min 1 ini, kalau kita faktorkan, dia kan jadi begini kan? Kita bagi 2 kurung, jadi X sama X, kemudian si satu ini kan berapa kali berapa? 1 kali 1 kan? Nah, kita taruh 1 sama 1. Kemudian negatif. Negatif itu kan pasti otomatis satu negatif, satu positif. Ini negatif, yang ini positif. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat ada yang sama nggak? Ada kan? Apa yang sama? Sama-sama dia punya X min 1. Nah, X min 1-nya ini kita coret. Ya, ini coret. Nah, tinggal sisa apa? Tinggal sisa si X plus 1-nya aja kan? Nah, ditulislah sama dengan limit X mendekati 1, X plus 1. Nah, kalau masih ada variabelnya, si limitnya masih kita tulis. Tapi ketika kita sudah masukkan angkanya, ya, itu nggak usah kita tulis limitnya lagi. Jadi langsung substitusi langsung aja. Nah, substitusi di sini X-nya berapa? 1. Ya udah kita masukkan. Jadi 1 ditambah 1. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 kan? Ya. Oke, soal yang kedua lagi nih. Limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 per X kuadrat min 5, X plus 6. Nah, kalau kita substitusi langsung, jadi 3 kuadrat berapa? 9 kan? 9 kurang 9, 0. Atasnya udah 0. Bawahnya kita substitusi juga. 3 kuadrat, 9. Min 5 kali 3, 15. 9 dikurangin 15, min 6. Min 6 tambah 6, 0. Wah, sama ini hasilnya. Atas bawah sama-sama hasilnya 0. Nah, gimana caranya? Caranya sama. Kita faktorkan ya. Nah, nih limit X mendekati 3, X kuadrat min 9. Kalau kita buka kurungnya kan X kuadrat ini sama-sama X kan. Nah, 9 berapa kali berapa? 3 kali
3. Karena minus berarti yang satunya plus, satunya min. Terserah kalian mau tulis minus plus minusnya di mana ya. Yang penting nanti hasilnya dia akan sama kok. Kemudian yang bagian bawahnya x kuadrat min 5x plus 6. Nah, si 6 ini kita cari faktornya. Faktor dari 6 itu apa aja? 6 itu kan ada 2 faktor, ya kan? Yang pertama 1 dikali sama 6, ya kan? Terus yang kedua 2 dikali sama 3. Maaf. Dihapus dulu ya, ini 3. Oke. 2 kali 3. Nah, mana di antara 1 kali 6 dan 2 kali 3 ini, kalau misalkan dijumlahkan atau dikurangkan, hasilnya dia 5. Nah, tapi lihat lagi di sininya. Di sininya plus. Plus itu kan ada 2 kemungkinan. Plus kali plus atau min kali min. Nah, dilihat lagi di depannya, tandanya minus. Kalau tanda di depannya minus, berarti dia otomatis dua-duanya negatif. Dan mana yang di antara 2 ini yang bisa dijumlahkan nanti hasilnya jadi min 5. Iya, yang 2 sama 3 ya, difaktorkan. Kalau memfaktorkan begini, kalian harus sering-sering banyak latihan. Sering latihan untuk memfaktorkan. Nah, jadi ini x min 2 sama x min 3 ya, karena di sininya plus, maka kedua-duanya negatif. Nah, sekarang ada yang sama nggak? Ada kan? Yang sama apa? X min 3. Nah, x min 3 ini kita coret. Nah, ini coret. Tinggal sisa apa? Tinggal sisa yang atas x plus 3, yang bawah x min 2. Ingat-ingat, kalau masih ada variabelnya, tanda limitnya masih belum hilang, ya. Jadi ini sama dengan limit x mendekati 3, yang atas x plus 3, yang bawah x min 2, ya. Nah, 3 ini tinggal kita substitusi. Sama dengan, jadi 3 ditambah 3, yang bawahnya 3 dikurang 2. Nah, 3 tambah 3 berapa? 6 per 3 kurang 2, 1. Berarti 6 per 1. 6 bagi 1 berapa hasilnya? Sama dengan 6 ya, sama dengan 6. Oke. Lagi contoh lagi nih, supaya kalian makin paham. Nah, ini. Limit x mendekati 2, x pangkat 3 min 8 per x min 2. Kita substitusi dulu, coba. Ini 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikurangi 8, 0. Hasilnya 0. Yang atas 0. Yang bawah, 2 dikurangi 2, 0. Atas bawah sama-sama 0. Bu, ini gimana cara pemfaktorannya? Kalau yang ini kan tadi yang bagian A sama yang bagian B, dia pangkatnya pangkat 2. Yang ini pangkat 3. Gimana cara pemfaktorannya? Nah, cara pemfaktorannya itu sebenarnya sama aja seperti kayak kalian. Ini kan per itu bagi. Sama aja kayak x pangkat 3 min 8, kalian bagi sama x min 2. Ya. Jadi kita bagi dengan cara pembagian biasa yang pernah kalian kerjakan kalau pembagian angka ya. Nah, ini x pangkat 3 min 8 dibagi sama x min 2. Ya. Nah, caranya sama seperti pembagian biasa, satu-satu. Jadi kalian bagi dulu nih, x pangkat 3 dibagi sama x. X pangkat 3 bagi x berapa? Nah, kalau dibagi pangkatnya berkurang kan? Jadi x pangkat 2 ya. Nah, setelah itu kalian kalikan satu-satu. X kuadrat dikali x, jadinya x pangkat 3. Kemudian x pangkat 2 dikali sama min 2. Jadi min 2 x pangkat 2 ya. Nah, ini. Jadi x pangkat 3 min 2 x pangkat 2. X pangkat 2 kali x pangkat 3. X pangkat 2 dikali min 2, min 2 x pangkat 2. Nah, setelah ini diapain? Setelah ini kalian kurang ya. Nah, karena ini udah sama kan ya, ini sama-sama ada x pangkat 3, x pangkat 3. Nah, x pangkat 3-nya kita coret, habis hasilnya 0, ya kan? Nah, kemudian yang atas ini kita lihat, di sini ada nggak yang pangkatnya x pangkat 2? Kalau nggak ada, berarti artinya di sini x pangkat 2-nya 0. Nah, berarti 0 dikurang negatif 2x kuadrat, min sama min jadinya plus. Berarti 0 plus 2x kuadrat jadinya
2x kuadrat. Nah, kemudian ada min 8. Min 8-nya kita turunin aja. Nah, jadi ini jadi 2x kuadrat min 8. Setelah ini kalian bagi lagi. Apa yang dibagi? Lihat patokan yang di depannya. 2x kuadrat dibagi sama x. Jadi hasilnya berapa? 2 bagi 1 pasti 1. X kuadrat dibagi X pangkat 1 pasti X pangkat 1. Ya, berarti jadi plus 2X ya. Nah, plus 2X ini dikalikan. 2X kali X, 2X kuadrat. 2X dikali min 2, min 4X ya. Nah, jadi kita tulis ini 2X kuadrat min 4X. Setelah itu kita kurangkan. Nah, setelah dikurang, ini kan sama nih, coret habis kan, ini juga coret habis. Nah, kemudian yang atas lihat ada nggak variabel X? Kalau tidak ada variabel X berarti 0. 0 dikurang negatif, ya kan? Berarti jadi 0 plus 4X. Berarti jadi 4X min 8. Min 8-nya turun. Nah, sekarang 4X min 8 ini dibagi sama X. Nah, ini lebih mudah. 4X dibagi X. X-nya habis kan? Tinggal sisa plus 4. Nah, plus 4 kali X plus 4X, 4 kali min 2 min 8 ya. Nah, jadi kalikan 4 kali X, 4X, 4 kali min 2 min 8. Jadi 4X min 8. Nah, setelah ini kita kurangkan. Kurangkan hasilnya berapa? 0. Oh, berarti X pangkat 3 min 8 dibagi X min 2 hasilnya adalah X kuadrat plus 2X plus 4. Oke, maka sekarang kita tulis di sininya. Nah, limit X mendekati 2, X min 2 dikali X kuadrat plus 2X plus 4 per X min 2. Jadi pemfaktoran dari X pangkat 3 min 8 adalah ini yang atas ya. Nah, sekarang udah ada yang sama. Apa? Sama-sama ada X min 2. Coret X min 2-nya. Ini ya, kita coret. Nah, tinggal sisa apa? Nah, masih ada sisa X kuadrat plus 2X plus 4. Jangan lupa kalau masih ada variabelnya, kita masih tulis limitnya. Ya, sekarang kita substitusi langsung. Ya, di sini jadi 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 4. 2 kuadrat berapa? 4. 2 kali 2, 4. Berarti jadi 4 tambah 4 tambah 4. Berapa hasilnya? 12. Ya, berarti nilainya adalah 12. Ya. Ya, Ibu berikan beberapa contoh lagi ya, supaya kalian yang makin paham. Oke, nah ini limit X mendekati 2, X kuadrat min 2X per 2X min 4, ditambah 8 min 2X kuadrat per 2 min X. Nah, kalau ada bentuk pecahan gini biasanya kalian apakan dulu? Iya, samakan penyebutnya dulu ya. Di sini penyebutnya yang ini 2x min 4. Kemudian yang di sebelahnya 2 min x. Kurang apa? Kurang di sininya nih. Ini kan supaya jadi 2x, ini kan min x. Berarti supaya jadi 2x dia dikali berapa? Dikali min 2. Kemudian ini 2. Supaya jadi min 4 dikali berapa? Sama dikali min 2 juga kan. Nah, berarti atas dan bawah kita samakan. Sama-sama dikali sama min 2 ya. Oke, ini jadi limit X mendekati 2 ya. Ya, limit X mendekati 2. Nah, di sini kan 2 dikali X min 2. Ya, kalau misalkan kita keluarkan ininya nih supaya jadi 2X min 4. Ya kan? Nih, kan nggak terlalu beda jauh, cuma beda tanda posisinya aja. Yang atasnya tetap X kuadrat min 2X. Nah, ini si 2 min X supaya sama kayak yang di sebelahnya, kita kalikan sama min 2. Coba kita kali. Min 2 kali 2, min 4. Sama min 4 kan? Kemudian min 2 kali min X hasilnya plus 2X. Sama kan? Nah, kalau yang bawah kita kalikan min 2, maka yang atas juga kita kalikan sama min 2. Ya, oke, sekarang kita operasikan. Limit X mendekati 2, X kuadrat min 2X. Yang bawah udah langsung Ibu tulis aja nih, langsung 2X min 4 ya. Ya kan? Karena 2 kali X 2X, 2 kali min 2 min 4. Ini pun sama, min 2 kali 2 min 4, min 2 kali min X jadinya 2X ya. Nah, ini sekarang min 2 dikali 8, hasilnya adalah min 16. Kemudian min 2 kali min 2X kuadrat berapa? Plus 4
X kuadrat. Nah, sekarang yang ada variabelnya yang sama, kita jumlahkan. Mana? Yang X kuadrat. Jadi X kuadrat tambah 4X kuadrat. Berapa hasilnya? 5X kuadrat ya. Oke, masih ditulis limitnya ya. Limit X mendekati 2, 5X kuadrat min 2X min 16 ya. Nah, yang atas kita faktorkan. Nah, yang seperti Ibu bilang, kalian perlu banyak berlatih untuk memfaktorkan supaya kalian mudah untuk memfaktorkannya. Ya, harus sering dilatih nih untuk memfaktorannya. Nah, oke, limit X mendekati 2. Nah, ini ya, dilihat dulu kenapa bisa jadi 5X plus 8 dan X min 2. Ini kan di sini 16. 16 itu faktornya berapa aja? Ya, kita cari faktor dari 16 ya. Yang pertama udah pasti 1 dikali sama 16 ya. 1 dikali sama 16. Kemudian berapa lagi? Ya, 2 dikali 8 ya. Kemudian berapa lagi? 4 dikali 4 ya. Nah, sekarang di antara ketiga faktor ini ya, mana yang menurut kalian itu bisa nantinya jadi seperti ini? Dan dilihat lagi di sini ada angka 5. Jadi kalau mana yang bisa dijumlahkan nanti hasil jadi min 2 ya. Kemudian kalau misalnya dikalikan hasilnya min 16. Kalau misalnya kita Ibu ambil 1 sama 16 dulu. 1 kali 16, misalnya di sini 16, di sini 1. 5 kali 1 jadi 5. Terus 16 kali 1 16. Dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya tidak jadi 2 kan? Ya, kemudian kalau misalkan Ibu ambil 4 nih, ambil 4. 4 4. 5 kali 4 20. 4 kali 1 4. 20. Misalnya dikurang atau dijumlahkan sama 4, 20 sama 4 dijumlahkan atau dikurangkan, hasilnya kan nggak jadi min 2 kan? Nah, kalau 2 sama 8 ini juga kita harus sering-sering latihan ya. Mana di posisinya ini? Kalau kalian mau coba-coba dulu, misalnya di sini 2, di sini 8. Berarti 5 kali 8, 40. 2 kali 1, 2. 40 sama 2. Misalnya dijumlahkan atau dikurangkan, kan hasilnya nggak jadi 2. Nah, sekarang kalau misalnya kita ganti, di sini 8, di sini 2. Nah, 5 kali 2, 10. 8 kali 2, 8 kali 1, 8. 10 sama 8. Ada nggak kalau misalkan dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya dia jadi 2? Ada kan? 10 dikurang 8. Nah, dilihat lagi di sininya minus. Oh, minus berarti harusnya si 10-nya yang negatif, 8-nya positif. Maka kita kasih tanda di sininya positif, di sininya negatif. Ya. Nah, setelah sampai sini, ada nggak yang sama? Ada yang sama nggak angkanya? Ada ya, apa? Yang sama adalah X min 2 ya. Jadi ini X min 2-nya kita coret ya, sama yang bawah. Ini juga kita coret. Nah, tinggal sisa yang apa? Yang atas tinggal sisa 5X plus 8, yang bawah tinggal sisa 2. Oke, berarti ini jadi limit X mendekati 2, 5X plus 8 per 2. Nah, kalau udah sampai sini, tinggal kalian substitusi aja ya. 2-nya disubstitusi ke sini. Jadi 5 kali 2 tambah 8 ber-2. Ya, 5 kali 2 berapa? 10. 10 tambah 8, 18. Berarti 18 per 2. 18 bagi 2 berapa? 9. Jadi nilainya adalah 9. Ya, mudah ya? Oke, satu contoh lagi. Ini. Ya, limit X mendekati A. Yang atas X kuadrat min AX. Yang bawah X pangkat 3 min A pangkat 3. Ini gimana Bu faktorinnya? Nah, faktorinnya ini
Ya, ini kan sama-sama ada apa? Sama-sama ada X, X-nya kita keluarkan, ya. Terus atas bawah sama-sama ada apa? Sama-sama ada X dan sama-sama ada min A. Maka yang atas nanti X-nya kita keluarkan. Nah, ini sama aja kayak yang tadi, kayak yang X pangkat 3 min 8 per X min 2. X pangkat 3 min 8 dibagi sama X min 2 kan? Nah, ini juga sama, X pangkat 3 min A pangkat 3 dibagi sama X min A, ya. Nah, X pangkat 3 min A pangkat 3 dibagi X min A. Oke, kita bagi nih sekarang. X pangkat 3 min A dibagi sama X min A. Nah, lihat ke sini. Ini kan X pangkat 3 dibagi sama X. X dibagi, ini X pangkat 3 dibagi X, X-nya pangkatnya berkurang kan? Berkurang 1, tinggal 3 dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah X kuadrat. Nah, kemudian kita kalikan X kuadrat dikali X. X pangkat 3. Kemudian X kuadrat dikali min A. Min AX kuadrat ya. X pangkat 3 min AX kuadrat. Nah, setelah ini kita kurangkan. Oke, dikurang. Setelah dikurang, hasilnya yang atas ini, ya, bisa kita coret kan? Ya, bisa kita coret. Ini X pangkat 3 dicoret sama X pangkat 3, ya. Nah, kemudian yang atas ada variabel X kuadrat nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti artinya 0. 0 dikurang negatif AX kuadrat. Berapa? Jadi 0 plus AX kuadrat. Jadi hasilnya adalah AX kuadrat itu sendiri. Kemudian min A pangkat 3-nya turun. Ya, berarti AX pangkat 2 min A pangkat 3. Ya, nah habis ini kita bagi sama ini. AX pangkat 2 dibagi X. A-nya bagi 1 tetap A. X pangkat 2 dibagi X-nya adalah X pangkat 1. Jadi plus AX. Nah, plus AX dikali X jadi AX pangkat 2. Kemudian AX dikali min A. Jadi min A kuadrat X. Ya kan? Nah, min A kuadrat X. Nah, terus sekarang kita kurangin lagi. Nah, setelah dikurangkan, ya, setelah dikurangkan, ini kita coret lagi kan? ini coret habis. Nah, yang atas ada nggak yang variabelnya X? Nggak ada kan? Kalau nggak ada yang variabelnya X, maka 0 dikurang negatif A kuadrat X, ya. Min sama min jadinya plus, berarti jadi sisa A kuadrat X min A pangkat 3-nya turun. A kuadrat X min A pangkat 3. Nah, sekarang A kuadrat X dibagi sama X. Habis X-nya. Tinggal sisa apa? Tinggal sisa si plus A kuadrat. Nah, sekarang kita kalikan. A kuadrat ini dikali sama X. Jadi A kuadrat X. Kemudian A kuadrat dikali min A. Min A pangkat 3. Ya kan? Nah, A kuadrat X min A pangkat 3. Setelah ini kita kurangkan. Hasilnya adalah 0 habis. Oke, berarti nanti di sini limit. Nah, X mendekati A. X kan sama-sama ada X. X-nya dikeluarin. Kemudian ini jadi X, ya kan? X kali X jadinya X kuadrat. X dikali min A jadi hasilnya min AX. Nah, yang bawah ini kita faktorkan jadi X min A dikali X kuadrat plus AX plus A kuadrat. Nah, udah habis ini. Ada yang sama nggak? Ada ya. Apa yang sama? Yang sama adalah X min A. Ini kita coret. Ini kita coret. Nah, oke. Kalau sudah dicoret tinggal sisa apa? Limit X mendekati A. Yang atas tinggal sisa X. Yang bawah tinggal sisa X kuadrat plus AX plus A kuadrat. Ingat, kalau masih ada variabel X-nya, limitnya masih, ya. Nah, setelah ini kita substitusi. Nah, kalau sudah disubstitusi, limitnya hilang. Nah, ini tinggal sisa diganti A, ya, kita masukkan A, kemudian yang ini A kuadrat, jadinya kan, karena di sini X kuadrat, maka di sini jadi A kuadrat, ditambah A kali X, maka A dikali A, ditambah di sini A kuadrat, ya. Oke, sama dengan, nah, A per A kuadrat, A kali A jadi A kuadrat, yang ini plus A kuadrat. Nah, yang bawah A kuadratnya ada berapa? Ada 3. Maka jadi sama dengan yang A-nya tetap plus 3 dikali A kuadrat. Nah, ini nanti dia coret. Apa yang dicoret? Yang dicoret adalah A-nya ini. A-nya kan pangkat 1, yang ini pangkat 2 dicoret. Ya, tinggal sisa apa? Yang atas tinggal sisa 1, yang bawah tinggal sisa 3 per A. Jadi hasilnya adalah 1 per 3A. Ya, mudah ya, insya Allah. Kalau kalian memperhatikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, insya Allah materi ini mudah.
ya. Oke. Ya, alhamdulillah untuk materi dasar limit yang bagian pertama ini sudah kita pelajari ya. Nah, untuk metode yang merasionalkan, insya Allah kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jika ada materi yang kalian kurang pahami, bisa kita diskusikan bersama di grup ya. Dan untuk memperkuat pemahaman materi limit ini, kalian kerjakan latihan soal yang sudah Ibu sediakan. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, tetap menjaga jarak, dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.